Bagai samudra kerahiman Tuhan, benamkan diriku dalam hutan. Percayakan seluruh dunia kepada hatimu Tuhan. Aku bersujud di hadirat, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Selamat sore semuanya. Kita akan mulai ya, Pak Wawan. Sekali lagi, selamat sore semuanya. Salam sehat, salam kerahiman buat kita semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kerahiman juga. Sekedar awal ya, mengawali jam kerahiman ini, saya mau info sedikit tentang tata cara atau susunan ibadah supaya teman-teman semua bisa tahu. Tolong Pak Wawan. Udah bisa. Yang keduanya Sil, nih Sil. Ya, udah dihapus. Nah, ini susunannya. Ini. Ya. Jadi ini susunannya selama jam kerahiman. Kita nanti akan ada nyanyian pembukaan, kemudian doa pembukaan, bacaan dari Diary Faustina, karena memang jam kerahiman hari ini kita akan merenung berdasarkan apa yang ada di dalam Diary Faustina. Setelah dibacakan, saya ajak Bapak Ibu semua untuk hening. Hening, merenungkan, membayangkan apa yang disebutkan atau dikatakan dalam diary tersebut. Setelah itu, nanti saya akan pandu masuk ke dalam renungan sengsara Yesus. Setelah itu, akan ada refleksi. Ada beberapa teman-teman ya di dalam kelompok ini yang nanti mungkin mendapatkan pencerahan atau refleksi. Dia akan berdoa spontan atau menyatakan apa yang menjadi refleksi yang mereka dapat. Yang ketujuh, nanti akan ada doa pribadi di mana Bapak Ibu akan saya ajak untuk berdoa pribadi, mengungkapkan, mengeluarkan apa aja yang ingin didoakan ya. Tapi bentuk doa pribadinya ini di dalam hati, tidak doa spontan, tidak ada suaranya. Setelah itu nanti akan ada doa penutup dan nyanyian penutup. Setelah nyanyian penutup selesai, bagi Bapak Ibu yang ingin sharing nanti dipersilahkan. Jadi sharing itu akan diberikan kesempatan pada waktu doa jam kerahiman sudah selesai. Semoga Bapak Ibu juga kalau mendapatkan sesuatu bisa di-sharingkan kepada kita semua, supaya bisa semakin memperkaya kita semuanya. Ini KKI KJ mengadakan jam kerahiman hanya menjadi beberapa option aja, beberapa contoh. Kalau minggu lalu kita sudah diajak oleh Pak Wawan untuk melakukan doa jam kerahiman berupa adorasi ya di Kapel Kerahiman Ilahi di Krakow. Hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk merenung sengsara Yesus berdasarkan buku Diary Suster Faustina. Nanti minggu depan ada lagi beberapa contoh option apa yang bisa kita lakukan di Jalan Salib, bisa kita lakukan di jam kerahiman, yaitu antara lain akan ada panduan
ajakan untuk melakukan jalan salib. Itu aja sekedar masukan supaya kita juga semakin kaya, semakin memperoleh berkat dan rahmat Tuhan. Kita hening, kita akan mulai dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, bertahtalah di tengah-tengah kami. Dengan cintamu yang penuh kerahiman,
dan penuh belas kasihan. Ya Yesus, kami percaya Engkau. Yesus, kami mau memuliakan Engkau. Yesus, kami mencintai Engkau. Yesus, Engkaulah andalanku. Kami mohon kerahiman-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Benamkanlah kami dalam lautan kerahiman. Layakan kami ya Tuhan untuk masuk dalam sengsara-Mu yang pedih. Saat Engkau sendirian di tengah siksaan yang mengerikan. Kami juga mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, dan benamkanlah mereka-mereka untuk masuk dalam lautan kerahiman-Mu. Terutama untuk para pendosa yang malang, untuk mereka yang tidak percaya padamu, untuk mereka yang belum mau memuliakan Engkau, untuk mereka yang tidak mencintai Engkau, untuk mereka yang tidak mengandalkan Engkau. Semoga mereka semua dalam jam kerahiman ini memperoleh rahmat yang mereka butuhkan. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber kerahiman ilahi. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber kerahiman ilahi. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber kerahiman ilahi. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Pada saat ini Tuhan, pada jam suci ini, kami ingin merenungkan sengsara-Mu. Khususnya pada waktu Engkau menderita sepanjang malam menjelang hari penyaliban. Hari Bapak Ibu, kita merenungkan sengsara Tuhan diambil dari diary 1054. Aku sungguh ingin meluangkan waktu semalam suntuk bersama Yesus di sel penjara yang gelap. Aku berdoa sampai pukul 11. Pada pukul 11, Tuhan berkata kepadaku, "Berbaringlah dan beristirahatlah. Selama 3 jam, aku telah membiarkan engkau mengalami apa yang aku derita sepanjang malam." Kita hening sejenak
Yesus, engkau ditangkap di Taman Getsemani. Tanganmu diikat. Tanganmu setelah diikat ditarik ke belakang, bahkan leher dan tubuhmu juga diikat. Para serdadu khawatir bahwa engkau akan melarikan diri. Padahal engkau tidak melawan. Engkau diam. Malah engkau menyembuhkan telinga serdadu yang ditebas oleh Petrus. Yesus, engkau diejek, engkau dihujat, engkau diancam, engkau dihina, bahkan diumpat. Engkau diperlakukan dengan kasar, engkau didorong, engkau dipukuli, bahkan engkau diseret, ditarik, disiksa, dicambuk dengan rantai. Yesus, hatimu sedih karena engkau menderita secara jasmani dan rohani. Secara jasmani engkau dianiaya dengan sedemikian rupa oleh para serdadu. Secara rohani engkau juga sedih karena para murid pergi, menghilang dari pandanganmu. Dan terlebih lagi, Yudas, muridmu, menjual engkau, mengkhianati engkau. Setelah engkau ditangkap di Taman Getsemani, engkau diseret, engkau ditarik, engkau didorong untuk diadili. Engkau diadili menjelang subuh. Engkau harus berhadapan dengan pengadilan agama. Di hadapan Hanas, di hadapan Kayafas, bahkan di hadapan Mahkamah Agama. Engkau dituduh menghujat Allah dan mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Kemudian engkau dibawa ke pengadilan Romawi. Di hadapan Pilatus engkau dituduh menghasut rakyat untuk memberontak, untuk tidak membayar pajak. Di hadapan Herodes engkau diolok-olok. Di hadapan Pilatus kembali, engkau tetap menjadi seorang tawanan. Herodes mengangkat tangan karena tidak bisa menemukan kesalahan. Di hadapan Pilatus pun, Pilatus tahu tidak ada kesalahan yang kau buat, Yesus. Oleh sebab itu, Pilatus mengusulkan engkau dicambuk. Engkau dicambuk 39 kali. Supaya massa yang ingin menghukum engkau reda amarahnya. Supaya mereka tenang. Tapi dengan cambukan yang kau terima, mereka bukannya puas dengan apa yang diputuskan oleh Pilatus. Mereka semakin beringas. Mereka ingin membunuh engkau. Pilatus kembali berusaha menawarkan pertukaran dengan Barnabas. Tapi permintaanmu ditolak. Permintaan Pilatus pun ditolak oleh massa yang begitu terus-menerus berteriak untuk menyalibkan engkau. Akhirnya Pilatus menyerah dan menjatuhi engkau, Yesus, dengan hukuman mati disalib. Karena sudah menjadi satu keputusan bahwa engkau harus mati dengan cara disalib, maka mereka menjadi lebih sewenang-wenang lagi untuk menyiksa engkau, untuk memukuli engkau. Karena engkau tawanan, engkau berdosa, engkau bersalah, engkau layak dihukum. Sambil menunggu masa penyaliban, pada waktu itu, di tengah malam itu, engkau dibawa ke ruang bawah tanah. Dimasukkan ke dalam sel penjara yang lembab, yang curam. Engkau didorong
Bahkan kepalamu terbentur dinding ruangan tersebut. Di dalam sel, para serdadu menjadi lebih buas lagi. Engkau disiksa, engkau dirantai, engkau diikat, engkau dibiarkan berdiri semalam-malaman, dan terus mengalami siksaan demi siksaan. Tidak ada kekuatan fisik yang masih tinggal. Penderitaanmu telah merenggut semua kekuatanmu, dan itu dialami oleh Suster Faustina. Engkau di dalam sel yang gelap tersebut kedinginan, kelaparan, kehausan, dan penuh dengan kesengsaraan. Suster Faustina katakan kepadamu, ya Yesus, dia sungguh ingin meluangkan waktu semalam suntuk bersamamu dalam sel penjara yang gelap. Pada saat ini, kami semua anak-anakmu yang engkau undang untuk merenungkan sengsaramu juga ada di dalam ruangan sel yang gelap. Kami ingin menemani engkau Tuhan, kami juga ingin ikut merasakan kesengsaraan, penderitaan, sakit yang engkau alami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa ikut dalam penderitaanmu yang pedih ini. Bukalah hati kami untuk sungguh-sungguh ikut dalam penderitaanmu. Ya Yesus, ampuni saya. Karena saya sering berlaku seperti para serdadu. Bangga, bisa menyusahkan, bisa merugikan orang lain. Dengan alasan saya harus lakukan itu karena tugas. Seolah-olah saya tidak bersalah. Tapi dengan renungan sore hari ini, Engkau tegur saya ya Tuhan. Sayalah yang membuat Engkau menderita luar biasa. Engkau tidak berdosa, Engkau tidak bersalah, tapi Engkau menanggung segala kesalahan saya. Ampuni saya ya Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Ya Yesus, Engkau dicambuk oleh rantai yang membuat Engkau sangat menderita. Cambukan itu Engkau terima, Engkau tetap diam, Engkau menerimanya. Karena dengan demikian, justru Engkau mau melepaskan saya dari belenggu rantai dosa. Semoga dengan renungan ini, saya menjadi lebih sadar Tuhan, untuk berani lepas dari rantai dosa yang terus-menerus mengikat saya. Terima kasih Tuhan atas pembebasan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan atas pembebasan yang Engkau berikan. Yesus, Engkau tahu kedosaan kami begitu besar. Tapi Engkau tetap memanggil kami untuk menemanimu, membenamkan diri dalam sengsaramu, dalam kesendirianmu, menghadapi sakratul maut. Yesus, ampunilah kami orang berdosa ini yang menyebabkan Engkau begitu menderita.
Ampunilah kami, ya Yesus. Ampunilah Ampunilah kami, ya kami, Yesus. ya Yesus. Yesus, kami berterima kasih untuk semua cinta yang Engkau lakukan untuk kami dan telah Engkau derita bagi kami dan bagi semua orang untuk keselamatan kami dan seluruh dunia. Terima kasih, ya Yesus. Terima Terima kasih, kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, saya bisa membayangkan betapa sakitnya segala siksaan, segala tendangan, segala pukulan yang menimpa Diko. Namun Engkau tetap tidak mengeluh, tidak merasakan sakitnya. Tuhan, saya baru begitu saja di gigi saya yang baru diambil ya Tuhan, sudah merasa mengeluh, sudah merasa kesakitan. Dan pada sore harinya begitu saya bermanja-manja untuk menghilangkan itu sambil tiduran. Tetapi Engkau ya Tuhan, sambil merasakan kesakitan, masih tetap ditendang, diseret. Ya Tuhan, ajari aku untuk selalu bisa menerima segala cobaan, segala kesakitan tanpa mengeluh. Tuhan, berilah kami contoh, berilah kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. terima Terima kasih kasih, Tuhan. Tuhan. Tuhan Ya, Yesus, sungguh luar biasa penderitaanmu. Engkau, tubuhmu tercabik-cabik dengan cambuk, sehingga kulit tubuhmu terkuak keluar, darah mengalir, membasahi seluruh tubuhmu. Juga mahkota duri yang telah menancap di kepalamu. Sungguh luar biasa sakitnya. Kalau kami hari ini menderita sakit, ya Tuhan Yesus, itu sebenarnya belum apa-apa dibandingkan dengan sakitmu. Engkau mengambil alih semua sakit penyakit yang ada dalam diri manusia. Dengan berlumuran darah seluruh tubuhmu, Engkau sembuhkan semua manusia yang kena sakit penyakit. Di atas kayu salib pun Engkau menatap dengan tajam sorot matamu, penuh belas kasih, mengamati kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Ya Yesus, pada saat ini Engkau ingatkan kami untuk berdoa secara khusus untuk orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Tapi sekaligus Engkau juga mengingatkan kami semua untuk
berdoa buat mereka untuk menyampaikan kepada mereka bahwa segala tindakan tidak adil yang mereka terima, kesusahan, kesengsaraan, sudah Engkau tanggung. Sudah Engkau jalani untuk membela mereka. Semoga mereka tetap kuat ya Tuhan. Seperti yang Engkau katakan pada Suster Faustina. Engkau boleh beristirahat di dalam aku. Buat teman-teman semua yang sedang susah, yang sedang mengalami masalah, yang diperlakukan dengan tidak adil, Yesus mengundang kita semua untuk beristirahat di dalam pelukannya, di dalam hatinya. Karena Dia sudah menanggung segala apa yang kita derita. Dia tanggung semuanya karena Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Silakan kalau masih ada yang mau berdoa spontan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah saya Tuhan. Engkau meminta agar kami semua merenungkan sengsara-Mu yang pedih. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kerap kali ada saja alasan-alasan yang saya kemukakan untuk tidak merenungkan sengsara-Mu. Ampuni saya Tuhan, Engkau begitu menderita karena segala dosa-dosa saya Tuhan. Dampingilah saya Tuhan dalam hidup ini, agar saya boleh sungguh-sungguh merenungkan sengsara-Mu yang pedih, sehingga saya boleh sadar Tuhan, untuk berhenti berbuat dosa, untuk berhenti melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, ampunilah saya yang berdosa ini. Ya Ya Tuhan Tuhan Yesus, Yesus, ampunilah ampuni saya yang berdosa ini. Amin. Mari Bapak Ibu, dalam doa hening ini, silahkan berdoa dalam hati masing-masing. Panjatkan segala doa-doa yang ingin Bapak Ibu panjatkan pada Yesus, yang pada saat ini sedang membuka hatinya yang Maha Rahim. Karena kerahimannya mengatasi keadilan. Karena kerahimannya, Dia ingin memeluk kita semua yang datang padanya. Serahkan semua khawatirmu, permasalahanmu, juga dosa-dosamu. Tuhan ingin memperoleh persembahan dari kita semua, karena Dia sudah lakukan segala macam kesengsaraan, penderitaan, hanya karena Dia mengasihi kita semua. Limpahkanlah, serahkanlah segala hal yang menjadi kendala, menjadi masalah, menjadi beban, termasuk segala sakit penyakit, termasuk segala permasalahan dalam keluarga, termasuk ada hal-hal yang harus dialami yang tidak dimengerti oleh Bapak Ibu. Serahkan semuanya pada Yesus pada saat ini juga. Yesus katakan Dia tidak akan menolak apapun yang diminta demi kerahimannya. Dan pada jam kerahiman ini, rahmat kerahiman sedang memancar dari hati Yesus yang Maha Rahim.
Sinar-sinar merah, sinar-sinar pucat terus memancar dari hatinya, ingin menjangkau semua orang yang datang padanya, yang kita doakan, yang sungguh-sungguh membutuhkan kerahimannya. Lihat tangan Yesus yang memberkati. Dan dia katakan, tidak akan ada satu orang pun yang akan dikecewakan atau dipermalukan bila mengandalkan kerahiman Tuhan. Tuhan mau memberkati kita semua. Tuhan ingin melimpahkan rahmat-Nya yang luar biasa pada jam suci ini. Bukalah hati Bapak Ibu untuk menerima rahmat dari Tuhan, untuk menerima berkat dari Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan tetap mendendam, jangan tidak percaya pada Tuhan. Dia mau masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dia ingin bersatu dengan kita semua. Dia ingin memberikan kegembiraan dan sukacita untuk kita semua. Kita adalah sahabatnya, kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita adalah kesayangannya. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami semua untuk masuk ke dalam sengsara-Mu. Bahkan kami boleh bersama-sama merasakan sengsara-Mu bersama Santa Faustina. Semoga segala rahmat yang Engkau curahkan untuk kami pada sore hari ini dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya. Dan sungguh Tuhan, kami berterima kasih karena selama ini kami menganggap penderitaan-Mu sepele saja. Engkau ditangkap, keesokan harinya Engkau dijatuhi hukuman mati, dan Engkau disalib. Tapi ternyata begitu luar biasa penderitaan-Mu, perjuangan-Mu. Apa yang Engkau alami, Engkau jalani dengan diam. Engkau tidak menolak, Engkau tidak menunjukkan kuasa-Mu, Engkau diam. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh masuk ke dalam sengsara-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau juga menguatkan kami dengan segala rahmat-Mu. Engkau memberi kami rahmat kekuatan yang baru. Engkau memberi kami rahmat kesabaran yang baru. Engkau juga memberikan kami hikmat-hikmat yang baru melalui peristiwa ini. Biarlah sungguh Tuhan, Engkau bertahta dalam diri kami, menjamah kami, dan memampukan kami Tuhan,
untuk bisa melihat, untuk bisa bertindak seperti apa yang Engkau kehendaki. Semoga rahmat-rahmat yang Kau curahkan pada saat ini dapat kami pakai Tuhan untuk bisa memperkenalkan pada orang-orang di sekitar kami tentang kerahiman-Mu. Terutama mereka yang belum percaya Engkau, mereka yang belum memuliakan Engkau, bahkan mereka yang tidak mengandalkan Engkau. Kami sungguh mau persembahkan mereka semua dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan, masuk ke dalam pelukan-Mu, bisa beristirahat dalam hati-Mu yang maha rahim. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkan dan juga bisa meringankan penderitaan-Mu dengan mengasihi sesama kami. Dan juga bisa membantu mereka yang seharusnya kami bantu. Berilah kami kekuatan, berilah kami rahmat yang baru Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Yesus, karena selama jam suci ini, kami sungguh-sungguh boleh berada bersama Engkau, boleh merasakan sedikit sengsaramu, dan itu akan mendatangkan kepada kami kekuatan baru dan sesuatu yang memberikan konfirmasi kepada kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami, Engkau mau menanggung segala susah penderitaan kami. Terima kasih Yesus atas segala kasih karunia-Mu. Urapi kami Tuhan satu persatu yang ikut dalam acara Zoom ini, juga doa-doa yang kami panjatkan untuk mereka-mereka yang kami bawa dalam jam kerahiman ini, khususnya untuk mereka yang sakit Tuhan, jamahlah mereka. Berilah penghiburan kepada mereka, kuatkan mereka, dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu terjadi. Mujizat-Mu terjadi sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita lanjut dengan doa dengan lagu penutup. Yesus, Engkau andalanku. Aku percaya akan samudera kerahiman-Mu. Engkau adalah seorang ibu bagiku. Yesus andalanku, Yesus andalanku, Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus andalanku, Yesus andalanku, Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Salam kerahiman buat teman-teman semua yang sudah ikut jam kerahiman. Itu salah satu contoh kita lakukan jam kerahiman. Kalau ada Bapak Ibu yang mau sharing, silahkan supaya kita bisa saling menguatkan. Mic sudah terbuka, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau sharing. Ibu Ning,
Sekarang Ibu Ning jadi lebih kuat ya, Bu Ning. Iya, Bu. Gara-gara sakit gigi aja komplain. Ya, mengeluh. Mengeluh, saya bayangkan betapa sakitnya Yesus. Dan beliau selalu diam saja. Tapi saya baru diambil 2 saja. Sudah mengeluh, sorenya minta diladeni, minta ini, itu. Itu luar biasa kasihnya Tuhan. Dia mau memberi contoh, memberikan penghiburan ya kepada kita bahwa apa yang kita alami itu belum apa-apa. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, sehingga dengan demikian Ibu Ning lebih bisa merasakan betapa Tuhan sayang ya sama kita semua. Mengajarkan kepada saya untuk tidak gampang untuk mengeluh. Ya. Jangan mengeluh. Ya. Ada yang mau sharing lagi barangkali yang lain? Tadi ya, waktu saya lihat gambar kerahiman, Tuhan sepertinya minta saya lihat tangannya. Dan dia bilang, saya memberkati kalian. Siapapun yang ada, dia mau memberkati. Jadi buat Bapak Ibu yang ikut dalam acara Zoom ini, perlu punya iman, percaya bahwa Tuhan bisa memberkati walaupun melalui acara Zoom. Dia mengangkat tangannya, dia memberkati, dan dia ingin kita semua masuk ke hatinya yang Maha Rahim. Sehingga dia katakan pada Suster Faustina ya, beristirahatlah dalam hatiku. Kita mulai belajar untuk bisa datang pada Yesus, untuk benar-benar belajar beristirahat. Karena Yesus ingin menghibur kita. Yesus ingin menguatkan kita. Berbaringlah dan beristirahatlah. Dia ingin kita berserah, pasrah, biar Yesus saja yang lakukan semuanya buat kita semua. Dan buat Bapak Ibu ketahui, jam kerahiman adalah jam yang Yesus sediakan secara luar biasa buat kita semua. Sehingga janjinya juga apapun yang diminta demi sengsaranya Yesus, dia pasti akan kabulkan. Silahkan kalau ada yang mau sharing. Supaya bisa saling menguatkan. Atau ada yang mau tanya, boleh kita ngobrol-ngobrol aja. Karena ini kan acara Zoom kan 1 minggu 1 kali ya. Sedangkan sebetulnya jam kerahiman itu Yesus minta setiap sore. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ikut acara Zoom di kelompok-kelompok kerahiman, tetap bisa lakukan jam kerahiman sendiri. Dengan cara ya seperti tadi, merenungkan salah satu sengsaranya dan coba dalami kira-kira apa sih yang Yesus alami. Silahkan kalau ada yang mau tanya atau mau sharing. Kalau malu, kameranya ditutup aja, jadi saya dengar suaranya aja. Ya, Pak Effendi ini udah senyum-senyum. Silahkan mau bercerita boleh, mau sharing boleh, mau memperkenalkan diri boleh, atau mau kasih tahu kenapa ikut acara ini silahkan. Kita ngobrol aja, supaya sesama teman-teman jam kerahiman, kita bisa semakin kenal satu sama lain. Salam kenal. Saya mau coba sharing sedikit, tapi mungkin nggak terlalu dalam ya. Jadi berapa hari yang lalu, berapa minggu ini, berapa hari saya sering terbangun pada jam 1 atau jam 2 pagi. Sepertinya nggak bisa tidur gitu loh, gelisah, jadi hatinya sepertinya gundah gitu, tapi tidak tahu apa gundahnya. Nah akhirnya saya selalu bangun dan berdoa sebentar, kemudian saya ambil gambar kecil yang gambar kerahiman ilahi, dan saya peluk, saya bawa tidur lagi. Ternyata sungguh luar biasa. Jadi saya bisa tidur lagi dengan nyenyak sampai pagi. Berapa kali saya lakukan seperti itu, ternyata berhasil seperti bagus. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar itu menamani kita, memberi kita kerahimannya itu, sehingga saya bisa tidur kembali gitu loh.
Saya juga tidak tahu kenapa itu. Jadi setiap kali kalau saya tidak bisa tidur, saya selalu ambil gambar kerahiman Yesus, saya peluk dan saya bawa untuk tidur. Dan itu ternyata manjur sekali. Dan saya bisa tidur kembali dengan nyenyak. Puji Tuhan. Terima kasih. Hanya itu aja. Terima kasih Pak Effendi. Itu sharing buat teman-teman semua, khususnya kita-kita yang udah lansia ya. Kalau susah tidur, jangan cari obat tidur. Cari Tuhan Yesus. Doa, dekap gambar Yesus yang Maha Rahim, biar sinar-sinar kerahimannya masuk ke dalam hati kita. Dan Pak Effendi bisa tidur nyenyak. Ada lagi yang mau sharing? Nah, ini ada yang tanya, Ibu Henny ya, tadi. Dia tanya soal doa, darah, dan air. Nah, ini saya juga mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa Yesus dalam doa jam kerahiman nggak pernah minta ada rumusan doa yang harus didoakan. Dia inginnya kita merenung sengsara Yesus dan dalam renungan itu masuk apa yang ingin Yesus sampaikan ke kita, apa yang kita rasakan, apakah suatu penyesalan, apakah suatu penghiburan, apakah suatu rahmat kekuatan. Jadi doa darah dan air itu bukan doa jam kerahiman. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak dalam doa jam kerahiman berdoa darah dan air? Boleh aja. Sama seperti Bapak Ibu berdoa koronka. Selesai doa koronka, terus bilang, Bapak atau Tuhan, saya mau doa tambah dengan 10 Salam Maria. Silahkan. Tapi semua orang tahu bahwa 10 Salam Maria itu bukan bagian dari doa koronka. Begitu pula dengan doa darah dan air. Setelah jam kerahiman, kalau Bapak Ibu mau tanggapi dengan darah dan air yang memancar dari hati Yesus yang Maha Rahim dan seterusnya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi itu bukan doa jam kerahiman. Doa darah dan air itu adalah justru Yesus minta kita berdoa, doa darah dan air untuk keselamatan atau untuk pertobatan orang yang kita doakan. Ya. Jadi kembali lagi, kalau doa jam kerahiman, doa darah dan air itu bukan doa jam kerahiman. Tapi boleh nggak? Atau saya mau doa, silahkan. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana, Mbak? Esther, saya mau bertanya. Selamat sore, Ibu Esther. Saya mau bertanya. Iya, siapa ini? Saya Dian. Iya. Ibu Esther, seberapa kali kita berdoa, doa koronka satu hari? Dalam satu hari berapa kali, berapa untai kita berdoa koronka sebaiknya? Itu pertanyaan saya. Ya, oke. Ya, oke. Ibu Dian tanya soal doa koronka ya. Yesus yang bilang bahwa daraskan koronka sesering mungkin. Jadi kalau Ibu Dian satu hari bisa 5 kali, ya 5 doa koronka. Kalau Ibu Dian bisa 10 doa koronka, ya silahkan 10 doa koronka. Karena yang Yesus minta, daraskan sesering mungkin. Nah, sesering mungkin itu setiap orang kan berbeda. Ada yang mungkin 1 koronka aja susah payah ya, ada juga. Tapi karena Yesus mintanya adalah sesering mungkin, maka itu kembali ke kita masing-masing. Sesering mungkin, sebanyak waktu yang Ibu Dian bisa lakukan, ya silahkan berdoa koronka. Jadi tidak ada batasan, tidak ada patokan. Tapi kalau suster-suster di Krakow, suster-suster Faustinum di Krakow, dia memberitahukan bahwa minimal 1 hari itu 1 kali berdoa koronka. Itu minimal ya. Jadi harus 1 hari minimal 1 kali. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya atau sharing? Saya sih sebetulnya harap sharing. Ayo Pak Yosef, mau sharing? Udah senyum-senyum.
Iya, selamat sore, Bapak Ibu, para devosan Kerahiman Ilahi. Benar-benar luar biasa ya, jam kerahiman ini. Kita bersyukur kepada Ibu Esther Rina dari KKIKJ yang menciptakan, mengkreasikan jam kerahiman mulai Senin siang minggu lalu sampai dan seterusnya setiap Senin siang. Itu benar-benar saya merasakan ada suatu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa di jam kerahiman itu. Karena minggu yang lalu itu kan saya masih sakit. Saya sakit waktu itu bukan COVID. Saya sakit flu-nya lumayan berat. Sampai 2 kali saya ke dokter dan 2 kali dapat antibiotik. Itu pun tidak sembuh. Sesak di hati saya. Nah, waktu minggu lalu itu kan doa jam kerahiman itu sinar-sinar Bu Esther dan sinar-sinar itu masuk ke dalam nafas paru-paru hati di dada saya dan menjadi lega. Dan setelah itu besok sampai sekarang ini sudah nggak ada masalah, sudah semua benar. Itu Ya, puji Tuhan. luar biasa, benar-benar saya nanti ini juga begitu rasa ada sesuatu kekuatan yang apa ya istilahnya, nggak bisa diomong ya, sesuatu yang apa ya, menyentuh di dalam hati saya itu, menyentuh bener tuh, menyentuh yang aneh gitu, nggak bisa dirasakan, gimana ngomongnya susah itu, tapi rasanya ada sesuatu yang masuk yang kuat gitu, itu yang membuat saya jadi ini memang benar-benar dia mengatakan inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia yang di 1320. Ini benar-benar memang jamnya Tuhan, dia mencurahkan rahmat itu benar-benar itu seperti ya mencurahkan hujan itu, ya benar rahmat yang masuk dalam hati itu terasa itu rasanya. Demikian Bu Esther, terima kasih. Iya, terima kasih. Memang waktu tadi saya lihat gambar, memang sepertinya tergerak untuk kasih tahu bahwa Tuhan itu memang mau memberkati kita semua yang datang padanya. Itu yang luar biasa. Jadi kita betul-betul perlu siapin waktu jam 3, jam suci, jam yang disiapin oleh Yesus untuk usaha datang. Jangan malas, jangan menghindar. Karena kita yang rugi nggak dapat rahmat. Ini ada siapa ini? Pak Martinus? Pak. Silakan supaya kita makin menguatkan. Suaranya putus-putus ya. Halo. Ya, silahkan Pak. Ya, mungkin lain tidak bagus. Kalau bagi saya kan yang semenjak Ibu Esther dengan rombongan dari Jakarta pergi buat sekitar gereja kami ya Santo Martin Telupit di Sabah. Jadi sekarang ramai sudah yang berdoa di kerahiman. Jadi saya selalu bagi tahu teman-teman tepat jam 3 mesti ada kita buat itu kerahiman. Dan karena sudah terbiasa, saya selalu bangun jam 2 pagi, sebab jam 2 pagi saya ada doa rosary, dan selepas habis rosary, jam 3 mesti buat itu kerahiman. Jadi keterbiasaan sudah. Bila saya tidak dapat buat, macam saya ada satu kekosongan, macam saya ada satu ketinggalan masalah itu. Jadi saya mesti buat juga. Kalau saya pergi kerja, macam saya pergi kebun, di dalam perjalanan saya mesti buat. Dan dalam satu hari kadang-kadang 2 kali, 3 kali saya mesti buat. Ya. Jam petang saya mesti buat juga. Yang tadi itu kan saya selepas dari doa kerahiman, saya buka itu handphone, saya nampak ini link ini. Jadi saya baru juga ini. Jadi saya dapat bersama-sama dengan Ibu Esther dan semua teman-teman semua lah. Jadi saya bersyukur
seminar yang saya lupa sudah itu tahun berapa yang Ibu Esther orang datang di sini. Jadi membuahkan banyak sudah yang ikut-ikut, dan kami pun membuat pelayanan kemana-mana pun kami mesti bawa itu kerahiman. Ya. Nah, itu sejati. Ya, terima kasih Pak Martinus. Apa kabar? Jadi Pak Martinus ini dari Sabah. Dulu kami rombongan dari Jakarta kasih seminar kerahiman kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017 ya, Pak Martinus ya. Dan ya luar biasa, semua banyak yang suka tentang tentang kerahiman ilahi, dan sekarang makin banyak ya Pak Martinus di Sabah. Makin banyak. Dan itu gambar kerahiman itu pun saya minta dari Pak Charles. Ramai yang banyak yang sudah dapat lah, tapi banyak yang tergendala sekarang karena COVID. Jadi ada yang masih tertinggal lah tempat Pak Charles itu. Iya, iya. Ya, semoga semakin berkembang kerahiman ilahi di Sabah. Iya, iya. Sehat ya Pak Martinus, sehat. Salam buat teman-teman yang lain. Iya, 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 iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Silahkan, ada lagi yang mau sharing. Ini Pak Martinus ini Ketua Kerahiman di Sabah. Ya, Ibu Julianingsih, mau sharing? Saya bukan sharing, mau tanya aja. Kalau misalnya kita berdoa koronka, kemudian terputus gitu, ada suatu hal yang kita nggak selesaikan. Nanti kalau mau doa lagi, harus dilanjutkan yang dari awal atau yang sampai setengah tadi terus mesti dilanjutkan lagi gitu. Itu sebetulnya nggak ada aturan ya Bu. Kalau saya berdoa koronka belum selesai terus saya ada urusan, kalau urusannya selesai cepat ya saya lanjut. Tapi kalau misalnya berselang lama ya mulai lagi aja Bu. Jadi misalnya lagi doa koronka, tiba-tiba ada orang datang, ada tamu datang, dan pembantu nggak dengar. Ya, karena dia ketok-ketok terus, ya saya kasih tahu pembantu, itu tolong lihat di depan ada siapa. Jadi saya ngomong kan sama pembantu. Setelah pembantu keluar, saya lanjut doa koronka. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang membuat saya harus berhenti lama, biasanya saya mulai lagi, Bu. Itu kebiasaan aja kali ya, nggak ada aturannya sih. Bahkan nggak selesai pun ada orang yang juga sharing berdoa koronka sambil mau tidur, tahu-tahu udah bangun-bangun, udah besok pagi. Dia juga nggak tahu doanya selesai atau nggak selesai. Tapi yang penting punya niat, punya semangat, punya kesungguhan, punya hati ya, itu yang lebih penting, Bu. Jadi kalau misalnya kita doa koronka di tempat tidur, pada waktu kita nggak bisa tidur, terus doa gitu di tempat tidur nggak apa-apa ya, nggak harus formal doanya di depan tujuannya beda gitu. Tujuannya beda. Jadi kayak ya tujuan beda. Koronka ya dalam mesti berdoa koronka ya dengan sikap yang baik, yang hormat. Tapi bisa juga akan terjadi ibu nggak bisa tidur. Kayak tuh gambar kerahiman. Saya pun pernah Bu nggak bisa tidur, bolak-balik nggak bisa tidur. Ya udah saya ambil koronka saya sambil tiduran saya berdoa koronka dengan tujuan saya berdoa koronka supaya saya bisa tidur. Ya udah terus tidur gitu Bu. Jadi menurut saya tergantung tujuannya. Saya berdoa koronka ya saya berdoa dengan sikap yang baik. Tapi karena nggak bisa tidur-tidur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau doa koronka, saya mau tidur. Ya, posisi saya dalam posisi tiduran gitu. Oke, terima kasih Bu Esther. Tapi jangan dibalik ya. Jangan dibalik, jangan Ibu Julia males, kata Ibu Esther boleh doa tiduran terus selama-lamanya tiduran. Nah, itu jangan, salah itu. Jadi tergantung tujuannya. Ya, oke. Sudah tidak ada lagi. Kita biasakan bertemu, ngobrol. Ya, ada lagi. Bu Esther.
Selamat Ya. sore Bu Esther. Ya, Kami dari Ibu Kerahiman. Margareta. Ya, kami dari Kerahiman Paroki Santo Gregorius. Kami Ya. selalu mengadakan setiap hari Jumat doa jam kerahiman, Iya. dan dilanjutkan dengan doa jalan salib. Sesudah doa jalan salib kami Iya. lanjutkan dengan renungan bacaan BHF dan dilanjutkan dengan renungan. Ya. Sesudah itu Iya. kami lanjutkan dengan koronka. Setiap doa, setiap hari Jumat saya doanya itu. Apakah saya doa dalam doa kerahiman Iya. itu tidak selalu monoton? Itu aja Bu Esther. Kami mau bertanya, apakah masih bisa ada yang dipertabakan seperti kita ambil renungan atau gimana gitu. Supaya orang, oh koronka di Paroki Santo Gregorius kok kayaknya gitu-gitu aja gitu loh. Makanya saya mau bertanya sama Bu Esther, apa yang harus saya lakukan sebagai koordinator kerahiman agar di doa koronta ini supaya orang dapat mengikuti atau dapat berdoa bersama sehingga kita banyak umat yang tertarik yang ingin mengikuti doa koronta. Bagaimana menurut Bu Esther? Sekarang saya tanya di Ibu paroki Margareta. saya? Iya, saya tanya Iya. Ibu Margareta. Sore ini Ibu Margareta ikutan jam kerahiman dari awal. Iya, dari awal. Ibu Margareta dapat apa? Saya mengikuti dari awal. Dapat apa? Dapat pelajaran yang saya dapat terima pada sore hari ini. Itu Ya, masukan untuk kepribadian diri saya sendiri. Gitu. Ya seperti doa jam kerahiman itu merasakan tenang, dan di doa jalan salib itu saya merasakan penderitaan Yesus yang saya doakan setiap hari di dalam doa pribadi saya. Saya mengikuti terus. Maksud saya bertanya, apakah di dalam doa jam kerahiman ini saya harus menambahkan penderitaan Tuhan Yesus yang saya dapatkan dari Bu Esther? Apa ya, enggak? Jadi kembali enggak. lagi, Bu Margaret. Jadi tujuan daripada doa jam kerahiman yang sekarang dibuat oleh KKI KAJ itu hanya option-option, contoh-contoh, pilihan-pilihan apa yang kita lakukan dalam jam kerahiman supaya antara lain kita menjadi lebih kaya. Kalau terjadi rutinitas seperti itu, lama-lama ya bisa bosen juga gitu. Dan misalnya yang terpenting itu adalah Yesus minta kita tuh merenungkan sengsaranya Tuhan. Kita bisa banyak dapat rahmat gitu. Itu aja sih. Dan soal bosen atau nggak bosen ya itu sebetulnya tergantung kembali lagi ke komunitasnya Ibu Margaret sendiri. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang diinginkan gitu. Dan satu hal, jam kerahiman itu bukan doa koronka. Jadi nggak harus doa koronka. Tapi kalau memang itu menjadi salah satu yang Ibu mau doakan, ya silahkan. Jam kerahiman itu doa yang bebas, yang Tuhan kasih ke kita untuk kita bisa mengungkapkan secara spontan, secara pribadi, apa yang ingin kita sampaikan gitu. Ya, Ibu Margaret. Nah, mungkin Pak Wawan, kita biasain aja sampai jam 4 selesai ya. Iya. Jadi buat teman-teman lain juga lagi. ada jamnya. Ketemu lagi minggu depan. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih masukannya buat Sampai kami. ketemu minggu depan. Iya. Minggu depan kita ada acara lagi yang Terima lain. kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Esther. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Terima kasih Esther. Semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih sama-sama. Salam. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Ya, semuanya. ingat ya, Tuhan